Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluk an sabilillah iyattabi'una ila az-zann wa inhum illa yakhrusun. Shadaqallahu azim. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, maka kamu akan sesat dari jalan Allah. Tiada yang mereka ikuti kecualinya prasangka, dan tiada yang mereka katakan melainkan kedustaan. Maha benar Allah firman-Nya, surat Al-An'am ayat 116. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah wirid Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka mari kita manfaatkan waktu yang relatif singkat ini dalam rangka untuk memperbaharui keimanan kita. Sebagaimana sunnah Rasul mengatakan, jadidu imanakum, perbaharuilah terus imanmu itu. Maka sebagai landasan tadi kita bacakan firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-116. Ayat ini sengaja kita ungkapkan dalam rangka untuk menyikapi fenomena kondisi keadaan masyarakat kita saat ini. Dan kemudian ini lebih khusus lagi adalah karena adanya dinamika politik di mana sebagai bangsa Indonesia kita tidak berapa lama lagi akan melaksanakan baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam dalam hal ini tentu mempunyai posisi yang strategis dan kemudian sangat penting. Strategis karena memang umat Islam adalah merupakan umat yang mayoritas untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu maka orang akan senantiasa memperebutkan umat Islam ini. Dan kemudian sangat penting karena memang dalam Islam persoalan kepemimpinan adalah merupakan hal yang sangat utama, dan itu dituntunkan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun Rasulullah SAW. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ayat menyebutkan kalaulah kita sebagai umat Islam tidak cerdas dan kemudian tidak istiqomah dengan apa yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kemungkinan umat ini akan menjadi umat yang akan dibawa, akan diseret oleh kepentingan-kepentingan yang itu justru tidak menguntungkan umat Islam sendiri. Nah dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan gambaran di mana beliau mengatakan gini, la taqumus sa'atu
tidak akan datang hari kiamat hatta takunu, sehingga ada nas fid dunia luka ubunu luka. Manusia sangat beruntung dalam hal urusan dunia. Siapa itu? Maka Rasul mengatakan dia adalah Luka bin Luka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, siapa Luka bin Luka itu? Dalam beberapa syarahan hadis, Luka bin Luka adalah merupakan istilah yang berlaku di masyarakat Arab, yakni disematkan kepada pemimpin yang dungu dan kemudian cacat moral. Jadi, dungu dan cacat moral. Lalu karena berbagai sebab dia mampu menjadi pemenang, dia mampu untuk menguasai sebuah negeri. Nah, kemudian dengan kedunguannya itu dia memerintah, dia mengurus masyarakat, termasuk tentu saja berdasarkan hawa nafsu dan syahwatnya itu. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita sebagai umat Islam diingatkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 36. Allah katakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmunya padamu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaranmu itu, penglihatan dan hati nuranimu itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah makanya umat Islam dalam hal ini harus cerdas. Kenapa demikian? Karena ternyata si Luka bin Luka ini dengan kekuasaannya dan tipu dayanya mampu mempengaruhi sebahagian orang yang pintar, bahkan menjadi tokoh, bahkan ada yang mengaku sebagai ulama untuk menjadi pendukungnya. Nah, bayangkan hadirin yang dirahmati Allah. Dan fenomena itu ada sekarang ini. Ada sekelompok yang mengaku ulama dan kemudian mengungkapkan dukungan-dukungan terhadap yang memang kita sudah tahu track rekornya, jejak dan rekam jejaknya kita sudah tahu. Akan tetapi masih ada yang mendukung. Nah, dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu untuk menjaga kewarasan berpikir kita. Kita harus mampu untuk selalu istiqomah. Karena bagaimanapun dengan kewarasan berpikir, dengan keistiqomahan kita, maka insya Allah kita akan tetap mampu menilai yang busuk itu tetap busuk, walaupun dibungkus dengan kemasan yang berkilau, yang mewah itu. Nah, termasuk diantaranya tentu adalah upaya kita senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ingat kepada Allah itu Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Kalau hati tenang, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk bersikap istiqomah. Nah, salah satu untuk ingat kepada Allah itu tentu saja kita bermohon kepada Allah. Dan bagaimana permohonan itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna na'udzubika min imaratil sabyan was sufaha. Itu doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan.
Itu doanya. Ya Allah, sungguh-sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan itu? Maka Rasul menjelaskan, mereka itu adalah in ata'atuhum ahlaktumu wa in asaituhum halakkukum. Pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan itu adalah kalau engkau mentaatinya, maka engkau akan binasa. Dan sebaliknya, kalau engkau mengingkarinya, maka engkau akan dibinasakan. Jadi serba salah. Kita taat, kita binasa. Kita tidak taat, kita dibina. Itulah kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka senantiasalah dalam kondisi yang seperti ini umat Islam selalu meningkatkan kecerdasan agar jangan sampai terjebak seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi. Karena kalau kita hanya mengukur kebanyakan daripada manusia, apalagi kalau kita lihat di media-media sosial, kalau itu yang jadi pegangan kita, Allah katakan yudilluk an sabilillah, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Karena mereka itu hanya sekadar menduga-duga, dan kemudian kebanyakan daripada mereka itu adalah pendusta. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.